Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di antara ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala memperjalankan waktu, mempergantikan siang dan malam, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sesungguhnya di balik itu semua ada pelajaran bagi kita yang ingin mengambil pelajaran. Jadi bukan sekadar tujuan kita, ya, kapan bulan itu akan berakhir, kapan tahun itu akan berakhir, kapan sebuah hari akan mulai dan kapan akan berakhir. Tetapi yang menjadi inti masalah kita, Bapak Ibu, adalah dengan apa kita mengisi waktu-waktu itu. Karena waktu ini adalah modal hidup kita. Ya, karena itu Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, innama anta iyyam ya ibna Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duk. Jika harimu berlalu, maka sebagian darimu juga akan berlalu. Nah, oleh karenanya kita semua, Bapak Ibu, dituntut untuk mengambil pelajaran dari setiap pergantian hari, siang dan malam, pergantian bulan ke bulan, pergantian tahun ke tahun, yang datang silih berganti, untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan, dan yang paling penting juga bagaimana kita menghiasi waktu-waktu yang akan datang. Karena itu para ulama katakan ada dua yang harus kita siapkan, yaitu muhasabah. Yang pertama adalah yang sifatnya tafakkur hisabi, yaitu introspeksi diri yang telah kita lalui. Kemudian juga adalah tafakkur isti'dadiyah, yaitu mempersiapkan, mentafakuri apa yang akan kita bawa dan bekal menuju, ya, perjalanan akhirat kita nanti. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala telah menjadikan sebuah ketetapan dari sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, bahwasanya adanya hitungan waktu. Kata Allah Azza wa Jalla, surah At-Taubah ayat 36. Coba Bapak Ibu barangkali bisa membuka ayat ini. Surah At-Taubah ayat 36. Dan ini akan menjadi pokok inti pembahasan kita pada pagi hari ini. Surah At-Taubah ayat 36. Apa itu, Bapak Ibu? Allah Ta'ala berfirman kepada kita semua, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah. Maksudnya apa di sisi Allah?
Maksudnya di dalam ketetapannya yang tidak bisa dirubah. Allah Ta'ala menetapkan ini sebagai sebuah ketetapan, ya, yang tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya. Yaitu apa? Bilangan bulan. Yaitu berapa? Ithna asyara syahra. Ada 12 bulan. Jadi 12 bulan dalam setahun itu adalah sebuah ketetapan dari siapa? Dari pencipta alam semesta ini, pencipta waktu itu. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, maknanya dalam hukumnya, takdirnya. Allah Ta'ala memiliki dua hukum atau ketetapan yang sifatnya atau iradah kauniyah, sunnatullah, dan ada iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah ya ketetapan yang sifatnya kauniyah, sunnatullah yang berada di muka bumi ini. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Kapan Allah menetapkan itu? Ketika di waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak saat Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan adanya perjalanan waktu, memperjalankan malam, kemudian menggantikan dengan siang, menetapkan waktu-waktu edar, ada hari, ada pekan, ada bulan, kemudian ada tahun. Allah Ta'ala membagi waktu dengan pembagian yang Allah telah tetapkan. Ada harian, ada pekan, ada bulanan. Yang waktu setahun itu dibagi oleh Allah menjadi 12. Ya. Minha arba'atun hurum. Kata Allah, di antaranya, jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Hurum ini kata para ulama adalah jamak dari haram. Jamaknya haram adalah hurum, yakni bulan yang haram. Kenapa disebut hurum? Karena dulu orang-orang Arab ketika memasuki bulan ini, bulan-bulan 4 bulan ini, mereka mengharamkan peperangan dan pertumpahan darah di dalamnya. Ya, maka mereka menyebut dengan arba'atun hurum, jadi bulan yang di mana Allah Azza wa Jalla ya menetapkannya sebagai, dan oleh karenanya ya dulu orang-orang Arab ketika masuk bulan-bulan ini mereka menghentikan semua peperangan sebagai menghormati ya bulan yang mulia ini. Yaitu bulan apa itu? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mulia ya bersabda, innallaha, sesungguhnya ya kita lihat dulu hadisnya yang berkaitan dengan ini. Kata Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Nabi, inna zamana qad istadara, sesungguhnya waktu itu berputar. Ya, kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh, sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra, yaitu 1 tahun ada 12 bulan di dalamnya. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, kalau di dalam ayat itu Allah tidak menjelaskan ayat 4 bulan mana yang dimaksud, ya, maka Nabi yang menjelaskan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah penafsir terbaik Al-Quran. Ya, seperti ada orang yang mengatakan tidak ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Kalau dikatakan bahwasanya tidak ada nama-nama sholatnya, ya benar. Di Al-Quran nggak ada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, nggak ada. Ya, tetapi Allah hanya menyebutkan sholatlah di sholat-sholat. Allah Taala menyebutkan waktu-waktunya. Ya, nah, namun Nabi SAW yang menafsirkan dan menjelaskan. Litubayyina linnas, kata Allah, wahai Muhammad, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Nah, di
penjelasannya adalah Allah menyebutkan ada 4 bulan haram, namun tidak menjelaskan bulan mana saja. Maka Rasulullah SAW yang menyebutkannya apa itu? Salah satu mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut, yakni berurutan, yaitu apa? Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Nabi menyebut Rajab ini adalah Rajab Mudhar. Ya, kenapa ada Rajab Mudhar? Karena dulu ada 2 pendapat yang dimaksud bulan Rajab yang mana nih? Ya. Nah, menurut kaum Mudhar, kabilah Mudhar, yaitu Rajab yang dimaksud Rajab yang itu. Namun ada kabilah yang lain namanya kabilah Rabi'ah, mereka menyatakan yang dimaksud Rajab adalah maksudnya bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Ramadan. Nah, maka untuk menjelaskannya dan membedakannya, Nabi mengatakan Rajabnya yang benar adalah Rajabnya kabilah Mudhar, bukan Rajabnya kabilah Rabi'ah. Jadi 2 versi Rajab waktu itu. Ya, sebagian kabilah mengatakan yang dimaksud adalah Rajab ini, maka Nabi mengatakan Rajabnya Rajab Mudhar. Jadi dia baina Jumada wa Sya'ban, yaitu terletak di antara bulan Jumadal Ula, Jumadal Tsani dan Sya'ban. Nah, baik. Nah, inilah nama-nama bulan yang haram. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, demikianlah ketetapan Allah. Allah Ta'ala menjadikan makhluk lebih utama dibanding makhluk-makhluk yang lain. Dan ini adalah hak Allah. Ramadan lebih baik dibanding bulan-bulan yang lain. Jumat lebih baik daripada hari-hari yang lain. Malam Lailatul Qadar, malam terbaik di sepanjang tahun. Siang terbaiknya ada yang mengatakan 10 Zulhijjah, ada yang mengatakan 9 Zulhijjah. Allah Ta'ala menetapkannya, ada pilihan-pilihan hamba-hamba, makhluk-makhluk yang ia tetapkan lebih utama dibanding makhluk yang lain. Dan ini adalah hikmahnya agar kita menghormati dan memuliakannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun alasan disebutkannya sebagai bulan haram, penamaannya disebut haram. Mari kita lihat penjelasan para ulama salafus saleh. Yang pertama adalah, mohon maaf, mohon izin, mau minum sebentar. Agak serak sebentar. Ya, kata Imam Ibnu Rajab, "Wakhtalafu lamma sumiyat hadhihi al-ashhur al-arba'a harama." Para ulama berbeda pendapat tentang alasan mengapa keempat bulan ini disebut sebagai bulan haram. Ya, mari kita lihat. Faqila, ada yang mengatakan li'azami hurmatiha, karena kemuliaannya yang agung. Jadi haram itu artinya mulia. Masjidil Haram artinya masjid yang mulia. Ya. Keagungannya, kemuliaannya yang sangat agung. Siapa yang menetapkan mulia, tidak mulianya adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak-bapak, kita ini kaum muslimin hendaknya betul-betul dalam menetapkan dalil, hendaknya mana yang berkah, mana yang mulia itu berdasarkan dalil. Ya. Di negeri kita ini sebagian ada orang menganggap tempat ini berkah sehingga mereka datang untuk ngalap berkah. Ya. Jangan jauh, jangan di Mekah saja, tak banyak jamaah yang sering saya alhamdulillah sudah hampir 22 tahun jadi pembimbing haji dan umrah. Tahu betul ya karakteristik jamaah kita apa aja. Ya, Gua Hira yang sejak Nabi sudah mendapatkan wahyu gak pernah naik lagi. Para sahabat gak ada tuh yang nostalgia naik ke sana. Gak ada setelah turunnya wahyu, tapi kita orang-orang Indonesia naik tuh ke sana. Apa yang dilakukan Pak? Beribadah, sholat. Saya gak percaya, akhirnya saya sama teman naik ke atas, pernah lihat, Masya Allah Pak, orang sholat di situ, berzikir tirakatan Pak. Siapa mereka Pak? Ya orang-orang kita. Meninggalkan Masjidil Haram yang Nabi SAW jelas-jelas tuh, dalilnya jelas sahih.
Yang ini yang nggak ada dalil, lihat bagaimana cerdasnya setan, cerdiknya, bukan cerdik ya apa namanya. Setan ini memalingkan kita tuh. Satu rakaat di Masjidil Haram 100.000 bu, ditinggalkan untuk tirakatan di sana. Ada yang 3 hari 3 malam katanya. Padahal Nabi sudah nggak kesana lagi setelah Nabi turun wahyu. Wahyu sudah ada, syariat sudah datang. Memang sebelum turunnya wahyu ya Nabi, ya ada khilaf apakah itu ibadah khusus atau ibadahnya orang-orang terdahulu. Tapi yang jelas tidak ada lagi. Nabi nggak pernah naik lagi tuh. Nah, kemudian ada yang ke Taif, Pak. Ada pohon katanya yang dulu Nabi bersender waktu lari, apa bukan lari ya, dikejar, apa diusir oleh kaum ya, orang-orang Taif, lalu dia sender dulu beristirahat. Nah, pohonnya itu katanya itu ya Allah, orang tawaf di situ, Pak. Ya, beberapa kali memang saya lihat, terutama saudara-saudara kita dari India, Pak, Bangladesh, saya ini mirip-mirip lah orang Indonesia kan. Nenek moyang kita kan dulu beragama Hindu katanya ya. Jadi tradisi kita mirip-mirip orang India sebetulnya. Ya. Tirakatan, ngelap berkah kita begini. Terutama kuburan orang-orang soleh, Pak. Kuburan orang-orang soleh ini Nabi SAW, Pak, sangat melaknat perilaku orang Yahudi dan Nasrani. Mereka suka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kata Nabi, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena setiap ada orang yang soleh meninggal dijadikan petilasan. Ya, duduk tirakatan berdoa, bersafar ke tempat ini dilarang oleh Nabi. Melakukan perjalanan dengan niat ibadah. Perhatikan ya, bersafar dengan niat untuk meraih ibadah, meyakini bahwa safar itu ada nilai ibadahnya. Tidak boleh, Pak, kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah ini, jadi demikian juga waktu-waktu Bapak Ibu. Allah Ta'ala mengatakan waktunya ini penuh berkah. Itu harus dengan dalil. Tidak boleh kita menetapkan dengan dalil waktu ini berkah, ada amalan tertentu di situ. Itu harus butuh dalil. Seperti katanya, kalau untuk suami dan istri ada malam untuk melakukan hubungan suami istri, yaitu apa? Malam Jumat. Ini tidak ada dalilnya. Seolah-olah kaum muslimin kok ada malam untuk khusus, tidak ada. Ya. Malah juga ada sebagian lagi yang justru bukan itu, Pak. Malam Jumat itu disebut dengan malam keramat, Pak. Malam apa namanya, Pak? Kalau malam Jumat itu dianggap mistik. Sehingga orang merasa kalau malam ini malam Jumat, hati-hati loh banyak. Padahal malam Jumat amalnya yang mulia. Lihat setan, palingkan lagi, Pak. Lihat setan, dipalingkan kita agar tidak memuliakan. Akhirnya apa? Orang nggak keluar rumah. Apa mistik? Akhirnya apa pesan sesajen lah, apalah. Ya, ini tidak benar. Semuanya butuh dalil, Bapak Ibu. Ya. Ada bulan di mana tidak boleh menikahkan. Bulan apa, Pak? Bulan Suro, Pak. Oh itu nggak boleh. Terus ada kebiasaan beli peralatan dapur. Kalau bulan Suro, bulan apa itu Suro, Pak? Bulan Haram ya. Ya, kemudian ada hari raya anak yatim, hari raya ini, hari raya cuma ada 2. Hari raya Idul Adha dan Idul Fitr. Nah ini kepada azanillah wa yakum, ini semuanya kita dapati. Jadi yang menetapkan itu dalil Ibu. Kapan waktunya ini berkah, kapan mulia, amal apa yang lebih afdal dilakukan, ada semua petunjuknya dari Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk Bapak Ibu bulan ini Zulqa'dah. Tanggal berapa sekarang Zulqa'dah, Bu? 14, sama dengan Masehinya kebetulan ya. Ya. Kemudian setelah itu Zulhijjah. Kemudian setelah itu Muharram. Lalu lompat jadi bulan Rajab. Allah yang menetapkannya, Bapak Ibu. Bulan ini mulia. Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua, wa hurmatiz dzambi fiha, dan besarnya dosa-dosa yang dilakukan di dalam bulan-bulan itu. Hati-hati, Pak. Jadi berbuat dosa di bulan-bulan ini, Bapak Ibu, tidak sama dosanya, besarnya dibanding sebelumnya. Ya, ini memang sesuatu yang
Memang jika Allah Ta'ala memuliakan sesuatu tempat misalnya, lalu kita berbuat dosa di situ, beda dengan Bapak Ibu berbuat dosa di Masjidil Haram atau di Tanah Haram, beda Pak. Dengan di Jakarta atau di Bandung atau di Semarang, beda. Lebih besar. Kenapa? Allah muliakan tanah itu. Makanya Mekah itu Pak, jangankan Pak, binatang aja nggak boleh diusir. Jangankan binatang, pohon Pak nggak boleh ditebang. Apalagi manusia nggak boleh dizakiti, dizolimi. Makanya Allah Ta'ala melarang keras perbuatan dosa di masjid di tanah haram dibanding dengan ini. Ancamannya lebih keras. Coba lihat kata Allah tentang perbuatan dosa di tanah haram. Apa kata Allah? Wa may yurid fiha bi ilhadin nudzik bi adzabin alim. Kata Allah, siapa yang bermaksud, baru bermaksud udah diancam. Padahal biasanya kalau perbuatan dosa setelah dilakukan baru ada ancaman. Ini baru berniat melakukannya. Kata Allah, nudzik, kami akan timpakan ya, azab yang pedih, kata Allah sendiri. Ancamannya keras bagi orang yang mencoba-coba menodai kehormatan apa yang Allah muliakan. Termasuk bulan-bulan ini jamaah. Kehormatan Allah itu apa Pak? Banyak kehormatan yang Allah Ta'ala. Agama Allah gak boleh dihina, Rasulullah SAW gak boleh dinodai. Masjid rumah Allah Pak ini gak boleh Pak. Makanya di masjid ini tidak boleh ada jual beli, tidak boleh ada, termasuk Bapak Ibu para penjual-penjual online. Kalau lagi kajian tiba-tiba masuk, Bu, buka PO ya? Iya. Pesan dong 5. Oh iya Mbak, berapa? Ini lagi kajian. Ini gak boleh karena di dalam masjid. Ibu keluar dulu sebentar lalu kemudian jawab, iya, oke, siap, kirim besok ya. Nah, ini. Jangan di masjid jual belinya. Ini karena ini Allah yang mengingatkan Bapak Ibu, tidak boleh meninggikan suara, tidak boleh berbuat syirik. Kata Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, jangan beribadah selain apa yang Allah syariatkan. Tidak boleh, masjid ini tidak boleh ada perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dulu orang kafir Pak, kalau beribadah di Masjidil Haram bersiul dan tepuk tangan. Wa ma kana sholatuhum illa apa itu? Tidaklah ibadah mereka di Masjidil Haram kecuali bersiul dan tepuk tangan. Ya, makanya kita tidak boleh tepuk tangan di masjid karena bertepuk tangan adalah dulu cara ibadahnya orang-orang kafir ketika beribadah di. Nah ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu. Karena ya tidak boleh apa itu ya, seperti apa lagi yang Allah Ta'ala muliakan, sama Pak, mencuri di masjid, jangan di tanah haram ya. Orang yang mencuri di masjid dengan orang yang mencuri di rumah ya beda Pak ya. Apalagi misalnya ya, mencuri di masjid, korupsi Al-Quran itu lebih besar daripada korupsi selain Al-Quran. Karena Allah memuliakan ya, menghina Nabi SAW tidak sama dengan menghina manusia biasa Pak. Karena Rasulullah SAW Allah muliakan ya, nah itu. Dan juga orang-orang beriman juga mulia Pak. Yaitu Nabi pernah melihat Ka'bah, kata Nabi, ma'a'adzama hurmati, sungguh agung kemuliaan wahai Ka'bah. Tapi Nabi mengatakan, demi Allah, seorang mukmin lebih mulia kehormatannya daripada engkau wahai Ka'bah. Maka tidak halal seorang mukmin dinodai atau dicemari darahnya, kehormatannya dan juga hartanya. Kata Nabi, lebih mulia seorang mukmin daripada kehormatan Ka'bah. Ya, jadi apa yang Allah muliakan gak boleh kita ganggukan. Nabi SAW juga mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah fahuwa bi dhimmatillah, maka ia berada dalam tanggungan jaminan Allah. Maka Nabi mengatakan, jangan coba-coba ganggu orang yang sudah dijamin oleh Allah. Di hari kiamat kau akan dituntut Allah atas gangguanmu kepada mereka. Ya, begitu Bapak. Jadi ini ya besarnya dosa ya di dalam bulan-bulan itu. Ya, maka dulu katanya wallahu alam disebutkan ada 2 pemuda dan pemudi berzina di dalam Ka'bah sebelum Masjidil Haram, sebelum Nabi SAW lama.
Allah alam, ada dalam kitab-kitab sirah. Kemudian dua pemuda ini jadi batu Pak, nekat Pak, ya, berzina di dalam Ka'bah, luar biasa itu. Ya. Jadi batu kemudian ditaruhlah, jadi batu kemudian ditaruh batu itu di atas bukit Safa dan Marwah. Apa yang terjadi Pak? Lihat nih, orang-orang kemudian mengagungkan patungnya. Setiap orang sa'i pasti mengusap. Nah, lihat bagaimana Pak, setan datang lagi memalingkan. Orang pelaku dosa maksiat dimuliakan, dianggap wali Pak. Jadi setiap orang sa'i, padahal dulu pezina. Ya, nah ini. Nah, jadi makanya orang Arab itu Pak, dulu waktu Ka'bah hancur, sebelum Nabi SAW diangkat jadi Nabi Pak, pernah Ka'bah itu kan hancur. Gak ada yang berani menghancurkannya untuk dibangun lagi. Kenapa? Takut kualat, karena ini rumah Allah. Ya, makanya ada seorang tua lalu mengatakan, demi Allah, kita menghancurkannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangunnya kembali. Maka dia mengambil alat untuk menghancurkannya. Orang-orang menunggu, jangan-jangan nanti dia kuat sebagaimana dulu Abraha. Ternyata ditunggu sampai malam siang nggak ada apa-apa. Oh, berarti bagus. Maka mereka lihat. Kemudian Pak, mereka nggak mau nyumbang harta haram untuk membangun Ka'bah. Makanya Ka'bah itu cuma setengah Pak. Makanya ada Hijri Ismail itu sebetulnya Ka'bah. Nah, Ka'bah. Makanya orang yang sholat di Hijri Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena sejatinya itu Ka'bah, aslinya itu Ka'bah. Kenapa dipotong oleh mereka? Karena mereka nggak punya dana untuk membangun seperti semula. Kenapa? Karena mereka bersumpah tidak boleh menyumbang harta yang haram untuk membangun rumah Allah suci. Nah, kita enggak Pak, bangun masjid banyak ya. Allah Subhanahu. Nah, karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, jadi ada waktu-waktu tertentu dosa itu lebih besar dibanding tempat lain. Ya. Ya. Baik. Kemudian saya sebutkan lagi perkataan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Ya. Kemudian juga Abu Talha, ya, dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Perkataan Ibnu Abbas mengatakan, "Ikhtassallahu arba'ata ashhurin ja'alahunna haraman wa 'idhami hurmatuhunna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wa ja'ala al-'amala as-saliha wal ajra a'zam." Kata Ibnu Abbas, Allah mengkhususkan 4 bulan ini sebagai bulan yang haram untuk memuliakan dan mengagungkan waktu-waktunya. Artinya, beliau juga mengatakan perbuatan dosa dan perbuatan amal soleh dua-duanya mendapatkan kelipatan yang besar dibanding bulan-bulan yang lain. Namanya bulan yang mulia, Bu, Pak. Hati-hati ya. Kebaikan juga berlipat ganda, keburukan juga berlipat ganda. Ya. Jadi amal soleh pun juga tidak sama, Bapak Ibu. Jadi kita mengaji di bulan haram ini tidak seperti bulan Syawal, ya, tidak seperti bulan Rabiul Awwal, tapi ini ada kelipatan besar pahala yang lebih besar dibanding bulan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memuliakannya, maka Allah pun melipat gandakan pahalanya. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ada penjelasan yang lain. Tadi itu sebagian pendapat, ada yang menjelaskan bahwasanya inna sabab tahrimi hadhihi al-ashhuri al-arba'ati bain al-'arab li ajli at-tamakkun min al-hajj wal-umrah. Fa harrama shahr dhil-hijjah li wuqu'il hajj fihi ma'ahu shahr dhil-qa'dah للسير فيه إلى الحج وشهر المحرم للرجوع فيه من الحج حتى يأمن الحاج على نفسه من حين يخرج من بيته أن يرجع إليه. Nah, kata beliau ditetapkannya 4 bulan haram ini karena di bulan ini Allah Ta'ala menetapkan ada ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah haji. Di mana bulan Dzulhijjah adalah bulan dimulainya perjalanan manusia dari rumah menuju Masjidil Haram. Sekarang ini sudah kloter berapa ya? Ya.
Ya. Kami sendiri masih menunggu visa, masih deg-degan ya. Tadi malam ada yang katanya nanti malam, ada yang mengatakan besok malam, Allah. Tapi orang mulai bulan Dzulqa'dah, ibu-ibu, bapak-ibu, orang-orang sudah mulai itu jalan. Maka untuk memberi keamanan mereka, maka Allah katakan ini bulan haram. Agar apa? Manusia memuliakan. Jangan ada yang membegal. Jangan mengganggu orang yang sedang berjalan. Karena dulu Pak, orang perjalanan menuju Makkah itu penuh ada rampok di jalan, ada begal di jalan. Maka ketika bulan haram mereka semua perampok tiarap. Kenapa? Bulan haram, nggak boleh mencuri, nggak boleh merampok, nggak boleh. Mereka tahu. Kenapa? Untuk memudahkan manusia melakukan perjalanan. Coba kalau tidak ada bulan haram Pak, perampok di mana-mana. Ya, perampok di mana-mana. Ya. Nah, kemudian kenapa bulan Muharram? Supaya memberi keamanan mereka kembali ke rumahnya. Zulhijjah intinya haji. Justru Zulhijjah itu intinya. Kapan mulai manasik haji? Mulai tanggal 8 Pak. Zulhijjah, mulai tarwiyah, kemudian 9 rukuk, kemudian 10 melontar jamarah, tawaf ifadah, 11, 12, 13 ada melontar jamarat selama 3 hari ayyam tasyrik. Hari 11, 12, 13, hari ke-14 selesai. Jadi hanya 8-7 hari saja perjalanan. Setelah itu mereka pulang, maka Allah tetapkan sebagai bulan haram untuk apa? Untuk memuliakan perjalanan haji manusia pada saat mereka berhaji. Ya. Nah, ada pun bulan Rajab. Nah, wa harrama syahra Rajab lil-i'timari fihi fi wasatis sanah. Ya, agar orang melakukan ibadah umrah di pertengahan tahun. Ya. Jadi ada pertengahan tahun. Jadi kalau kita Muharram, kita coba itu Mbak, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Baru kemudian Rajab. Betul, Rajab ini di tengah. Di tengah-tengah tahun. Ya. Nah ini Bapak Ibu, di antara penjelasan para ulama tentang bulan-bulan haram ini. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sebentar ya, perkataan para salaf tentang bulan haram ini, keutamaannya. Lanjut ayatnya tadi ya, ayat surah At-Taubah ayat 36. Nah, apa kata Allah Azza wa Jalla tadi Pak? Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun huruf dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Nah ini yang kira garis bawah. Coba lihat Bapak Ibu, Allah Ta'ala katakan janganlah kalian berbuat dosa, yakni menzolimi. Makna menzolimi di sini memang ada 3 ya. Nanti kita jelaskan. Ya. Tapi yang jelas di sini makna zalim itu artinya berbuat dosa. Ya, di dalamnya. Nah, nyanyinya sendiri ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan seluruh bulan maksudnya. Artinya di seluruh bulan 12 itu jangan berbuat dosa. Namun yang jumhur mufassirin mengatakan makna domir hinna di situ adalah 4 bulan yang Allah khususkan sebagai bulan yang haram itu. Ya, jadi jangan kalian menganiaya atau menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan yang itu ya, yaitu bulan yang haram itu. Nah, mari kita lihat hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, penjelasan para ahli tafsir ya, seperti seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in yaitu Imam Qatadah rahimahullah. Saya bacakan perkataan beliau. Fa inna dzulma fil ashhuril haram a'dhamu khati'atan wa wizra. Karena kezaliman dan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya dibanding kezaliman di bulan-bulan yang lain. Ya. Wa in kana dzulma ala kulli halin 'azim. Walaupun kezaliman itu dalam setiap keadaan, jadi kapanpun
adalah hakikatnya merupakan perkara yang besar, yang dilarang. Ya, walakinallaha yu'azzima min amrihi ma syaa. Tetapi inilah ketetapan Allah. Allah Ta'ala menetapkan besarnya keagungan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Jadi seluruhnya perbuatan dosa itu kapan saja nggak boleh, Pak. Tapi khusus bulan ini ada ya peringatan besar, ada perhatian yang harus kita perhatikan. Kemudian juga beliau mengatakan innallaha safaya min khalqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih di antara makhluknya yang terpilih sebagai hamba-hamba yang lebih utama dibanding yang lain. Seperti ya, para malaikat saja tidak semua sama derajatnya. Ya, tentu malaikat Jibril, malaikat yang paling utama. Kiramin bararah, ya Allah Ta'ala banyak memuji-muji Jibril. Kemudian malaikat Mikail, ya, malaikat Israfil, ini juga malaikat yang memiliki tugas-tugas besar. Malaikat Jibril membawa wahyu, malaikat Mikail menurunkan rezeki dan hujan. Yang hujan ini adalah untuk kehidupan manusia. Kemudian malaikat Israfil menghidupkan, ya, ini meniup sangkakala yang merupakan pertanda kematian dan kehidupan kembali. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Nabi mengatakan, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, banyak malaikat. Tapi kenapa tiga ini disebut? Kata para ulama, karena keutamaannya, karena tugas-tugas yang sangat agung yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga manusia, ada nabi-nabi yang tidak sama derajatnya dengan selain nabi. Bahkan para nabi pun juga bertingkat-tingkat derajatnya di antara mereka. Yang terbaik adalah para nabi ulul azm. Ya, yang terbaik lagi adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga tempat terbaik. Nabi mengatakan apa? Masjid. Kata Nabi sallallahu ahabbul biladi ila Allah masajidaha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Ya, ini sekarang kita di tempat terbaik di muka bumi ini masjid. Seburuk-buruk tempat Ibu di mana, Bu? Oh ya, alhamdulillah ya. Kalau ibu-ibu yang di sini insya Allah tidak suka ke pasar ya. Sekarang ya, habis ini mungkin mampir. Tapi kalau memang ada hajat, masya Allah boleh ya. Makna seburuk-buruk tempat itu bukan berarti kita disuruh untuk meninggalkan pasar, tidak. Maknanya adalah kita harus berhati-hati, jangan sampai lalai. Karena pasar itu tempat kelalaian. Orang suka lalai, lupa salat, lupa waktu. Kemudian sering terjadi kezaliman di dalamnya, orang tipu, menipu dan segala macam. Namun jika kita ya, bisa menghindari semua itu, maka masya Allah ya, tidak mengapa. Ya, kemudian juga wastafal ayyam, Allah Ta'ala memilih hari Jumat, Ramadan, Lailatul Qadar. Ya, maka Allah Ta'ala mengagungkannya lebih dibanding selain waktu-waktu yang lain. Ya. Ya, baik. Dan kita katakan Bapak Ibu, semua itu bisa terjadi jika Allah menghendaki. Bapak Ibu, kita katakan Bapak Ibu, penduduk surga kekal atau tidak, Pak? Surga kekal atau tidak, Pak? Kekal. Lalu pertanyaannya, Ustaz, kalau begitu ada dua yang kekal. Sementara Allah Ta'ala katakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Bagaimana menjawab ini? Kalau begitu, yang meyakini bahwasanya surga kekal musyrik. Kenapa? Meyakini ada yang kekal selain Allah sekali. Bagaimana menjawabnya, Pak? Kata para ulama, jawabannya begini, Pak. Kekekalan surga dan neraka dan penduduknya, penghuninya adalah bukan kekekalan sejati. Kenapa? Dikehendaki oleh Allah. Allah yang menghendakinya. Dan kekekalan mereka diawali dengan ketidakadaan. Dulu kita mati, nanti kita mati, bukan dulu. Nanti kita mati baru masuk surga kan? Adapun Allah Azza wa Jalla azali, tidak memiliki awal. Al-awwal. Kita ini dulu enggak ada. 30 tahun yang lalu enggak ada ayah, ada kita yang sudah puluhan. 100 tahun yang lalu kita enggak ada. Bahkan bukan hanya enggak ada, yang menyebut kita juga enggak ada.
lam yakun syai'an madhkura. Nah, adapun Allah, kesempurnaan Allah tidak memiliki awal. Karena Allah, kata Nabi SAW, karena Allah wa lam yakun ghairu, wa lam yakun syai'un ghairu. Kata Nabi SAW, dulu Allah sendiri, tidak ada yang lain selain Allah. Jadi semua selain Allah itu muhdas, baru. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla juga bersifat abadi, yakni tidak memiliki akhir, yakni al-awwalu wal akhir. Nah, ada pun surga ya dan penghuninya dikehendaki. Ya, jadi bukan kekekalan yang sempurna sebagaimana kekekalan Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik, juga ada penjelasannya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan tentang kalimat ayat fala tazlimu, jangan kalian berbuat dosa di dalamnya. Maka beliau mengatakan fa fi hadhil ashhuril muharramah, jangan kalian berbuat dosa di bulan-bulan yang 4 ini, li'annahu akidun wa ablagh fil itsmi min ghairiha, karena dosa-dosa pada bulan itu lebih kuat dan lebih parah dibanding bulan-bulan selainnya. Wa kadzalika asy-syahrul haram. Ya, demikian pula kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram juga bertambah berat kadar dosa-dosanya. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan jamaah, kalau membunuh di bulan-bulan haram sebagaimana diyakini oleh mazhab Syafi'i dan ulama yang lain, bahwasanya kalau pembunuhan di bulan haram itu tebusannya harus berlipat ganda. Bukan tebusan biasa. Kalau membunuh ada, kalau ahli waris yang memaafkan hanya menyuruh membayar, maka saya lupa ada 100 ekor onta kalau saya tidak salah, seharga 100 ekor onta. Nah, kalau membunuhnya di bulan-bulan haram 2 kali lipat, tidak boleh sama. Ya, kenapa? Karena kaidahnya seperti itu. Ya, makanya Bapak Ibu berbuat maksiat di bulan-bulan ini, Pak, 2 kali lipat. Biasanya cuma 10, sekarang 20 kelipatannya. Ya, Allah Taala alam bissawab. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi inilah ya kesimpulannya Bapak Ibu, keutamaan yang Allah tetapkan pada bulan-bulan haram ini adalah dilipat gandanya pahala bagi orang yang mengerjakan amal soleh. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada apa sih amal-amal soleh apa saja yang ada di bulan haram ini? Banyak sekali Bapak Ibu. Tapi saya kira intinya adalah perjalanan haji. Intinya adalah haji, dan ini haji ini Bapak Ibu adalah ibadah yang Masya Allah, Pak. Ya, mengumpulkan seluruh jenis-jenis ibadah. Haji ini ada ibadah harta, Pak. Ya, apalagi sekarang Ibu ya Pak, saya baca kemarin itu daftar tunggu sekarang. Saya malah kaget, di Kalimantan Selatan itu 84 tahun, Pak. Kalsel tuh, Pak. Memang di Kalimantan Selatan saudara-saudara kita di sana Masya Allah. Di kampungnya Pak Rahmat, apalagi di Bone ya, di Sulawesi Selatan. Di Makassar juga kurang lebih 94 tahun. Daftar tunggu, Bu, Masya Allah. Ya. Haji plus yang harganya 3 sampai 5 kali lipat itu juga sekarang 10 tahunan, 10 sampai 20 tahun. Haji plus loh ya, yang harganya 5 kali lipat. Ya. Maka sekarang ini ada yang diburu-buru, itu namanya haji puroda. Nah, jadi visanya langsung beli di sana. Harganya juga minta ampun, Bu. Harganya sekitar 350 juta sampai 400 juta. Tapi langsung berangkat, kalau dapat itu pun deg-degan. Kenapa Pak, Bapak Ibu? Orang berusaha sih mau naik haji karena pahalanya Masya Allah. Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Lihat bentuk kalimatnya Nabi. Nabi mengatakan haji yang mabrur gak ada lagi balasannya. Apalagi balasannya kecuali surga. Baik. Ibu Nabi SAW mengatakan orang yang pulang haji seperti baru lahir. Karenanya para ulama berbeda pendapat apakah haji menghapus dosa kecil atau dosa besar. Kalau sholat sepakat ulama hanya dosa kecil.
Setiap sholat kita di antara satu sholat ke sholat berikutnya itu terhapus dosa, tapi dosa besar itu tidak. Dosa besar itu butuh yang lebih dari itu. Apa itu? Taubat. Tapi kalau dosa kecil, kita mengaji, duduk di majelis ilmu, dosa kecil terhapus. Nah, adapun haji, kata para ulama, ada kekhususan. Khusus haji, Pak. Haji itu bukan hanya dosa kecil, tapi dosa besar. Mereka berdalil dengan kata Nabi, pulang dari haji seperti baru lahir dari perut ibu. Nah, kalau sholat, ya dosa kecil mawon, Pak. Dari kita sholat maghrib ke isya ke itu, dosa kecil terhapus. Tapi dosa besar kalau tidak diiringi dengan taubat tidak akan diampuni. Dia harus minta ampun dengan menyesal, berhenti dan bertekad tidak mengulangi dan ikhlas ketika bertobat. Nah ini, tapi kalau haji, ya ini yang pendapat ada khilaf memang para ulama ada khilaf, tapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah juga dosa-dosa besar. Ibu, Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, apakah wanita wajib mengangkat senjata ikut berperang, berjihad? Kata Nabi, enggak wajib. Kalian punya medan jihad yang lain, yaitu apa? Haji. Ya. Walakunna jihad la qitalin fi. Kata Nabi, kalian wahai wanita, wahai perempuan, ada jihad yang tidak ada peperangannya, yaitu apa? Haji, Ibu. Dan memang haji itu memang sedikit mirip dengan jihad. Kenapa? Desak-desakan. Ya, ada tawaf itu kalau melontar jamarat, Bu, masya Allah. Alhamdulillah pemerintah Saudi sudah memanage sedemikian rupa agar tidak, tapi tetap aja desak-desakan karena jumlah manusia sampai 3,5 juta itu yang terdaftar, Bu, belum yang haji haji yang langsung datang nggak pakai surat izin, mungkin banyak yang jumlahnya kadang-kadang setengah dari itu. Ya, haji haji sandal jepit katanya. Ya, hanya orang Indonesia itu kadang-kadang kalau sudah bulan Ramadan mereka baru umroh, selesai umroh dia nggak pulang, nampak nunggu haji. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masya Allah. Jadi haji ini ibadah harta ada, ibadah jasmani juga dapat, Bu. Ini kemarin saya ditelepon ada seorang mantan direktur, saya nggak sebut dia, Bu, ya, direktur pabrik semen terbesar di Indonesia, umurnya 75 tahun. Ya, belum pernah haji, tapi sudah bolak-balik ke Eropa. Ya, haji di Makkah dilewati itu, Bu. Sekarang mau haji nyesel, nangis-nangis, saya mau daftar produk 500-600 juta saya bayar, tapi saya bilang, Pak, nggak boleh, sekarang peraturannya harus 65 tahun ke bawah. Nangis tuh. Saya sudah 3 tahun nunggu, Ustaz, pandemi, ya sekarang mau berangkat lagi setelah dibuka, nggak bisa peraturan 65 tahun ke bawah. Ibu bapak, kenapa? Saya alhamdulillah Bapak Ibu selalu jadi pembimbing haji, ya gitu, mendapati jamaah yang sering berangkat adalah yang tua-tua, Pak. Sehingga apa, Pak? Ustaz, nanti melontar jumrah saya diwakili ya, siap. Jadi saya kalau setiap haji itu, Bu, saya bawa kerikil itu kadang-kadang sampai 2 kantong. Kenapa? Mewakili para pemuda dan gadis Tempo dulu. Itu Ustaz banyak banget ya, ini lagi di tenda nggak bisa jalan karena jalan berkilo-kilo. Nah, kecuali yang tidak bisa diwakili, apa tawaf ifadah nggak bisa diwakili. Ya, tapi kalau lontar jamaah masih bisa diwakili. Akhirnya mereka apa? Menyesal, Ustaz, kenapa waktu muda enggak. Jadi haji ini, Bu, jasmani itu sangat menunjang sekali perjalanan ibadah kita. Ya, kemudian apalagi Bapak Ibu, ibadah harta, ibadah macam-macam, mengumpulkan seluruh, ada sholatnya, Bu, di haji itu ada sholatnya, ada kurbannya, ya, lengkap. Ibadah haji mengumpulkan seluruh jenis-jenis ibadah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, untuk itulah Allah Ta'ala tetapkan bulan-bulan itu adalah bulan yang agung dan mulia karena di dalamnya ada berbagai macam kemuliaan. Bagi kita yang gak haji, jangan khawatir, Bu. Pertama, saya katakan seluruh bentuk amal soleh dilipat gandakan.
Ya, memang di Zulqa'dah ini tidak ada ibadah khusus ya. Ada seperti kalau Zulhijjah ada tarwiyah, ada menyembelih kurban, tapi di Zulqa'dah nggak ada. Tapi kita katakan seluruh bentuk amal soleh dilipat gandakan Bapak Ibu. Apa itu? Sholat 5 waktu, kewajiban-kewajiban ya, puasa, sunnah Senin Kamis, sedekah, membantu orang lain, menikah lagi, bapak-bapak kalau berani melangkahi mayat istrinya. Ya. Nah, semua bentuk ibadah secara umum Bapak Ibu dilipat gandakan. Karena itu bersemangatlah Bapak Ibu. Khususnya ada lagi namanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dulu para salafus saleh Bapak Ibu mengagungkan 3-10. 10 hari pertama bulan Muharram, 10 hari terakhir Ramadan, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada khilaf ulama yang mana yang paling mulia di antara 3-10 ini. Sebagian ulama mengatakan bulan Dzulhijjah yang paling utama. Dan ini pendapat yang paling kuat menurut kami. Kenapa Bapak Ibu? Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang 16 hari lagi loh Bu, ya. Itu Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus saleh, tidaklah ada hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding dengan jihad di jalan Allah." Bu, jihad itu amalan besar. Nabi mengatakan puncaknya Islam itu jihad. Yang dimana risikonya kalau jihad terluka atau bahkan mungkin meninggal Bapak Ibu. Jihad ini amalan besar Pak. Tapi Nabi mengatakan beramal soleh di 10 hari pertama lebih dicintai Allah. Makna lebih dicintai Allah, lebih besar keutamannya, lebih besar pahalanya dibanding selain di 10 hari itu. Cuma memang Bapak Ibu, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak populer di negeri kita. Yang populer alhamdulillah juga 10 malam terakhir bulan Ramadan. Oh, itu itikaf. Saya nggak tahu di Baitur Rahim ada itikaf nggak kemarin. Alhamdulillah kemarin kami juga itikaf di Masjidil Haram itu, Masya Allah Bu Pak, membludak itu jamaah. Sampai tanggal 3 Syawal itu airport Jeddah stuck 10 jam, nggak ada pesawat yang bisa terbang karena penuh manusia. Luar biasa Bapak Ibu. Oh, mereka melakukan 10 karena ada Lailatul Qadar. Padahal Bapak Ibu, ini nih saya ingin, sebagian ulama mengatakan justru yang lebih baik dari itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun sayangnya nggak populer. Orang lebih memilih 10 hari daripada, Masya Allah. Juga Bu, bayangkan Bapak Ibu, di dalamnya ada hari di mana Allah Ta'ala banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Kapan itu? 9 Dzulhijjah. Masya Allah. Di dalamnya ada puasa 1 hari menghapus 2 tahun dosa. Kurang apa coba? Di dalamnya ada ibadah kurban yang didahului dengan ibadah sholat Id yang Masya Allah. Kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihnya. Kapan itu? Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang lebih agung lagi di dalamnya ada ibadah yang itu yaitu ibadah haji. Ibadah haji ini ibadah yang sudah lama Bu. Orang-orang Arab musyrik juga beribadah haji. Cuma mereka memalingkannya, mereka menyelewengkan banyak ritual hajinya. Tapi mereka tiap tahun haji. Mereka berhaji tiap tahun. Ya. Tapi Bapak Ibu, jadi ini beramal soleh Bapak Ibu. Dan inilah memang tujuan kita hidup di dunia Bapak Ibu. Tujuan kita adalah untuk beramal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Bapak Ibu, hendaknya kita betul-betul memanfaatkan waktu mumpung. Nah, ini diantara keberkahan kita menjadi kaum muslimin adalah ini, adanya waktu-waktu pelipat gandaan pahala. Makanya Nabi SAW mengatakan, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan kita adalah umat yang terakhir, tetapi yang terdahulu masuk surga. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi kaum muslimin adalah kaum yang paling terdepan masuk surga. Walaupun kita hidup hanya 60-70 tahun Pak. Rata-rata tingkat harapan hidup kita, kata Nabi SAW, harapan hidup umat itu antara 60-70 tahun.
Itu tingkat harapan hidup kita. Bapak ibu yang sekarang umurnya 60 tahun Pak, tinggal menunggu panggilan Allah. Cuma sekitar itulah umur kita Pak. Coba lihat Pak Ayahanda, kata Nabi sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Buktinya di sini nggak ada yang 70 tahun ke atas. Mohon izin ya, ada nggak ada? Di depan saya ini 30 tahun semua ya, 20 tahun yang lalu maksudnya. Nah ibu bapak ibu yang Allah manfaatkan. Nah ini diantara caranya adalah ketika waktu yang Allah muliakan kita semangat tuh. Makanya kenapa tema kajian hari ini adalah untuk memotivasi kita semangat nih. Ini sekarang nih ibu, kalau dikatakan kepada kita Pak, pemerintah lagi buka waktu dagang nih, dimana pada saat itu 2 hari itu dagangan kelipatan untungnya lebih baik dibanding dagang itu, tentu kita menunggu. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya Allah tidak menjelaskan kapan Lailatul Qadar, kita akan cari dalam sepanjang tahun itu. Kenapa? 84 tahun nih. Kita aja Bu, kalau dagang beda keuntungan serat ibu, coba ibu-ibu tuh. Soalnya istri saya juga kadang suka belanja, bukan lagi kadang suka belanja. Kadang-kadang beda 1000 ibu. Padahal kita udah nyampe di mana cuma beda 1000. Kayaknya puas banget kalau nemu barang yang lebih murah cuma 1000. Luar biasa. Itu baru 1000 Pak. Bagaimana dengan kelipatan akhirat Pak? Ibu sholat di rumah dengan sholat di masjid bagi laki-laki ya 27 Bu. Tapi kadang-kadang orang milih di rumah. Tapi kalau masalah dunia beda 27.000. Wah luar biasa. Luar biasa semangat nyarinya. Tapi masalah akhirat begitulah Bapak Ibu. Setan memalingkan kita dari akhirat yang ada untuk dunia. Nah maka Bapak Ibu dimulakan inilah waktu Ibu. Saya menggunakan kalimat yang membuat kita bersemangat ya. Inilah waktu investasi terbaik. Karena Allah Ta'ala juga menggunakan kalimat dagang, jual beli ketika mengajak kita untuk beramal soleh. Allah menggunakan siapa yang ingin beruntung, hal adullukum ala tijaratin, maukah aku tunjukkan kalian dengan tijarah, bisnis yang gak ada ruginya. Di dalam Al-Quran tuh Allah katakan apa itu bisnis ruginya? Yaitu orang yang rajin sholat, yatluna kita, orang yang rajin mengaji, alladzina yatluna kitabullah, itu kemudian mendirikan sholat, kemudian berinfak ketika dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Kata Allah, ulaika yarjuna tijaratan lan tawud. Mereka adalah orang yang sedang berdagang, melakukan bisnis yang tidak pernah rugi. Maka Bapak Ibu manfaatkan bulan haram ini untuk investasi Bu. Investasi sekarang Bapak Ibu ini kelipatannya. Ibarat kita nanam 1 biji Bu, akan tumbuh banyak buah. Padahal cuma tanam 1 biji. Demikian Bapak Ibu, Allah Ta'ala memotivasi kita dengan menggunakan cara-cara kelipatan, pahala, bisnis, keuntungan. Agar apa? Agar kita termotivasi untuk itu. Ya. Jadi amal-amal soleh. Jadi khususnya nanti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amal-amal soleh diantaranya apa Bu? Ada apa itu ya? Zikir mutlak, ya, zikir mutlak. Mulai malam 1 Dzulhijjah, nanti kita tunggu pengumuman pemerintah kapan masuknya tanggal, sebagaimana Ramadan, sebagaimana juga Idul Fitri, kita selalu menunggu pemerintah. Maksudnya menunggu ru'yah gitu ya, ru'yah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah kalau sudah masuk malamnya Ibu, kita disunahkan untuk berzikir kapan dan di mana saja. Zikir apa? Bertahlil, yaitu apa? Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dulu para salafus saleh, para sahabat masuk pasar pakai bertakbir. Ya. Masuk pasar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga semua pedagang juga bertakbir. Tapi kalau zaman sekarang mungkin dianggap aneh Bu ya. Masuk ke Green Park, Galaxy, Ibu ya, atau bapak ya masuk sambil bertakbir Allah. Mungkin orang Pak belum lebaran masih lama. Nah kita katakan ya, saya ada seorang pernah saya ketemu di Saudi itu, dia kuliah di mana ya, di Jeddah. Kuliahnya bukan kuliah agama, kuliah di Jeddah itu ada Universitas King Abdullah kalau nggak salah ya. Dia bilang Masya Allah Ustaz, kami kalau kuliah, kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dosen-dosen masuk pakai bertakbir, sehingga mahasiswa juga bertakbir.
Padahal ngajarin teknik, ngajarin kimia, ini dosen-dosen. Ya. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu, di rumah kita bertakbir. Ini menunjukkan keagungan 10 hari pertama. Ada takbir secara mutlak. Dan ini juga tidak populer, Pak. Yang populer di Indonesia ya takbiran malam Id. Harusnya sejak malam 1 Zulhijjah kita membolehkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ada puasa. Puasa kapan? Puasa 9 Zulhijjah. Ustaz, kapan kita puasa? Kalau ada perbedaan tanggal antara Saudi, Makkah dengan kita ya. Wallahu a'lam, Bapak Ibu, pendapat yang kami pilih adalah mengikuti penanggalan yang ada di negeri kita. Ya, kalau di sana sudah Arafah, di sini masih 8 Zulhijjah, kita tetap berpuasa 9 Zulhijjah. Wallahu a'lam, ada khilaf yang kuat para ulama di sini. Ya, kemudian kalau bisa ibu-ibu hendaknya kita berkurban ya. Kurban ini Masya Allah ibadah yang sangat agung ya. Nabi SAW berkurban dengan dua kambing yang terbaik ya. Hendaknya kita semua ya, Allah Ta'ala menggandengkan sholat dengan wanhar. Fasalli lirabbika wanhar, menunjukkan ibadah. Jadi puncaknya ibadah jasmani adalah sholat dan puncaknya ibadah harta adalah berkurban. Nah, ini dua ibadah yang digabungkan oleh Allah di satu hari, yaitu apa? Di 10 hari, di hari ke-10 Zulhijjah. Nah, jadi 10 hari pertama Zulhijjah ini lengkap, ada sholatnya, ada puasanya, ada bersedekahnya, Masya Allah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, ini motivasi bagi kita, saya dan kita semua. Mari Bapak Ibu berinvestasi beramal soleh. Ya, di antara caranya agar kita termotivasi Bapak Ibu, kita tahu bahwasanya ini berlipat ganda. Ya, berlipat ganda, dilipat gandakan pahalanya. Nah, namun juga Bapak Ibu, karenanya Bapak Ibu, mohon maaf, makanya di surga itu juga bertingkat-tingkat, karena tingkatan pahala kita juga berbeda-beda. Udah selesai. Ya. Oh, saya pikir ternyata udah selesai. Pertanyaan banyak banget. Padahal ini baru pembukaan. Tema yang akan kami bahas belum, yaitu tentang pengaruh dosa karena Allah Ta'ala. Atau langsung ke situ saja ya, karena banyaknya terjadi pertanyaan. Saya langsung ke tema yang ingin saya sampaikan juga, tapi mungkin secara garis besar ini saja. Bapak Ibu coba lihat, Allah Ta'ala sebutkan secara khusus jangan sekali-kali berbuat dosa di dalamnya. Padahal kita tahu Bapak Ibu, dosa itu kapan saja nggak boleh. Ittaqillah haitsu ma kunt, kata Allah, kata Nabi SAW, takut, jangan berbuat dosa di mana aja kau berada, kata Allah, kata Nabi begitu. Tapi ketika ada pengkhususan di suatu waktu, ini menunjukkan bahwa pengkhususan ini Masya Allah sangat berat sekali. Ini pengaruhnya, dampaknya besar. Ya, karena Allah Ta'ala mengkhususkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, kenapa Bapak Ibu? Agar kita terlatih meninggalkan dosa. Karena Bapak Ibu, sebab kebinasaan kita di dunia maupun di akhirat adalah dosa. Ya, saya ulang sekali lagi. Sebab kebinasaan di dunia, atau boleh saya katakan kebinasaan dan kehinaan di dunia maupun di akhirat adalah dosa. Maka Allah Ta'ala katakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian adalah karena dosamu. Ini kaidah yang harus kita pegang. Makanya dulu para salafus saleh, bapak-bapak, mereka mengatakan, aku mendapati diriku punya dosa ketika melihat istri apa istri Pak? Istri aja ya. Istriku lancang dan berani kepada saya. Itu menunjukkan bahwa saya sedang kena azab, musibah. Kenapa orang yang di bawah kekuasaanku itu istriku berani kepada saya? Ini karena dosaku. Tapi ibu jangan dijadikan senjata ya bu. Marah-marah sama suami, udah istighfar aja mas, ini karena saya berani, karena kamu punya dosa loh. Nah gitu ya. Ibu, jika kita ini bu, ya ada musibah itu banyak bu. Bisa menimpa jasmani, bisa menimpa harta kita, bisa menimpa dari orang lain. Ada yang gibahin kita, ada yang berani memarahin kita, ada yang berani memaki kita. Ibu istighfar.
Ini para salaf. Tidaklah mungkin. Kenapa? Kembali kepada kaidah ini. Tidak ada sesuatu yang mengganggu kita berupa musibah kecuali karena akibat dari dosa. Ini kaidah yang besar yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahkan bukan hanya kepada istri. Mereka mengatakan pada tabiat hewan tungganganku. Kalau hewan mulai agak, itu berarti dosa. Sampai segitunya dampak dosa, Pak. Ngeri memang dosa ini, Pak. Apa yang menjadikan Adam keluar dari surga, Bapak Ibu? Dosa. Apa yang menjadikan kaum Nabi Nuh ditimpa banjir? Ya. Wa mimma khati'atihim ughriqu, kata Allah dalam surah Nuh. Karena dosa-dosa mereka ditenggelamkan. Jadi kalau ada banjir, Pak, jangan hanya menganalisa dari sisi kauniannya. Oh, ini karena hujan terlalu deras. Siapa yang menurunkan hujan, Ibu? Oh, ini karena ini. Ada memang, tapi paling utama adalah karena dosa-dosa kita. Ya, makanya dulu para salafus saleh, Bapak, Ibu, kalau sudah 1 tahun nggak pernah sakit, nggak pernah dapat musibah, mereka khawatir jangan-jangan ini istidraj. Jangan-jangan ini istidraj. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala mengkhususkan 4 bulan ini melatih kita. Ya. Kita kadang-kadang juga, Bu, kalau di pesantren kami, kalau murid baru itu 3 bulan nggak boleh dapat telepon, nggak boleh dikunjungi, dilatih untuk disiplin. Bahkan biasanya mereka satu pekan pertama mereka kalau berbuat salah, lebih banyak pelanggarannya, lebih banyak hukumannya dibanding selain itu. Kenapa? Karena mereka dibiasakan untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, kapan itu kita, Pak? 4 bulan ini adalah 4 di mana kita lebih berhati-hati terhadap dosa dan maksiat. Makanya Ibu, Bapak, perintah bertakwa, wasiat bertakwa adalah wasiat yang paling sering dan paling utama dibanding seluruh wasiat-wasiat. Bahkan bukan hanya wasiat kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, takwa itu adalah solusi dari segala masalah. Sebagaimana dosa adalah sumber dari segala bencana. Makanya istighfar solusinya kan ada dalam Al-Quran itu. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum dalam surah Nuh, istighfar kepada Rabbmu. Yusilus sama alaikum midrar, rezekimu akan ditambah, hujan turun. Wa yumditkum bi amwal, Allah lipat gandakan hartamu. Wa banin, dan anak-anakmu dilipat gandakan. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'al anhar, sungai dan kebun-kebunmu akan subur makmur. Apa itu istighfar? Karenanya sebagian salaf mengatakan, Bapak Ibu, kalau engkau punya waktu mustajab untuk berdoa dan singkat, maka lebih baik kau habiskan untuk istighfar. Kenapa? Ternyata istighfar adalah solusi dari semua masalah. Sebagaimana takwa. Allah Ta'ala katakan dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dikasih solusi dari semua masalahnya. Apa itu takwa? Pengertiannya, Pak? Pengertian takwa adalah secara bahasa artinya membentengi diri kita dari azab. Nah, apa yang membuat benteng? Dosa, menghilangkan dosa. Karena dosa yang menjerumuskan kita kepada azab. Makanya pengertian yang paling dominan dari takwa adalah meninggalkan dosa. Makanya dulu kalau ada orang yang dekat dengan dosa dikatakan, "Hei, ittaqillah." Takwa kepada Allah. Artinya jauhkan dirimu dari sebab kebinasaan. Karena dosa itu sebab kebinasaan. Bertakwa kepada Allah. Ya, nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, ya, inilah bulan di mana kita melatih, Pak. Jangan berbuat dosa karena diancam. Makanya, Pak, dulu orang Arab kalau sudah masuk bulan Arab, mereka mengangkat senjata. Enggak ada perang. Enggak boleh menumpahkan darah. Makanya orang yang menumpak berani membunuh di bulan haram, dilipat gandakan tebusannya. Kalau ahli warisnya memilih tebusan, ya. Nah, maka Bapak Ibu, kenapa Allah Ta'ala menetapkan 4 bulan? Karena Allah menginginkan kita menyadari bahwasanya dosa itulah yang menyebabkan kalian masuk neraka. Bukan hanya neraka, Bapak Ibu, di dunia ini saja, Pak. Masya Allah, Pak.
Di antara sebab dosa itu Pak yang bisa kita rasakan Pak, di dunia ini sudah ada. Di antaranya apa Pak? Boleh kita katakan di dunia sudah ada hukuman yang berupa apa? Ada hudud Pak, pezina dirajam, pencuri dipotong tangannya. Ya. Di dunia itu sudah ada kan? Kalau memang ya ulil amrinya menerapkan syariat Islam, sudah ada hukuman di dunia. Ya. Namun juga ada hukuman yang tidak nampak. Ini yang paling berat Pak. Mungkin dia mengatakan alhamdulillah Pak, kita mencuri, korupsi, nggak dipotong tangannya. Ya, tapi kita katakan ada dosa yang paling lebih besar daripada hukuman itu. Bahkan justru Pak, orang yang berzina lalu dirajam itu diampuni dosanya Pak. Makanya dulu ketika ada seorang wanita berzina kemudian dirajam, ada yang mencela. Kata Nabi, jangan celah dia. Sungguh Allah Ta'ala membunuhkan ampunan yang kalau dibagi ampun cukup untuk 70 orang penduduk Madinah. Masya Allah Pak. Nah tapi ada dampak yang, makanya Pak, dosa itu dampaknya, kalau saya boleh bagi-bagi dulu Pak ya. Ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Bapak pilih mana, dunia atau akhirat? Dua-duanya kalau bisa jangan. Tapi kalau harus memilih dunia, kalau harus ada, dunia mawon Pak. Di akhirat, makanya ada seorang sahabat pernah berdoa waktu sakit. Sebelum sakit dia mengatakan, ya Allah, jika engkau akan mengazab saya di akhirat, maka segerakan di dunia. Maka dia sakit-sakitan Pak, nggak sembuh-sembuh kayak burung yang mau mati, kurus kering. Nabi katakan, kau pernah berdoa apa? Kok sakitnya begini amat? Tadi ya Allah, saya bilang, ya Allah, timpakanlah kalau engkau ingin mengazab saya di akhirat, segerakan. Kata Allah, kata Nabi, ya Allah, subhanallah, kau nggak sanggup. Azab akhirat itu nggak ada yang bisa. Ya. Orang buah zakum, salah satu buah di akhirat di neraka saja, kalau diteteskan ke dunia Pak, satu tetes saja ini bisa menghancurkan seluruh dunia. Baru satu tetes buah zakum. Nah maka di dunia pun dibagi dua Bu. Ada yang dampaknya kepada individu dan ada yang dampaknya kepada masyarakat selain kita. Ya. Individu pun juga ada yang nampaknya zahir, ada yang nampaknya yang tidak zahir. Nah, kalau kemudian di akhirat ada yang disegerakan di alam kubur. Bahkan waktu dia meninggal pun sudah ada disegerakan, sudah ada malaikat yang memukul punggungnya. Ya. Kemudian di alam kubur sudah ada namanya azab kubur. Apalagi di akhirat. Di akhirat pun juga ketika menunggu pengadilan juga sudah mulai disiksa. Tenggelam dengan keringatnya. Ya, dihinakan, ada yang jalan dengan kakinya. Kalau kita perhatikan, ini belum di neraka, baru perjalanan sidang 50 tahun menunggu matahari. Nah itu sudah mulai. Lalu kemudian akhirnya masuk neraka abadi dan kekal. Nah, yang sifatnya individu tadi Pak, mari kita lihat Bapak Ibu. Yang paling dampak dosa yang paling berat Bapak Ibu, apa sebetulnya? Yang paling berat adalah melemahkan hati, melemahkan keinginan hati untuk berbuat baik Pak. Makanya Pak, pelaku dosa Pak itu nggak mau ngaji, bukan nggak mau, sulit untuk diajak ngaji karena dosanya itu membuat hatinya lemah untuk berbuat baik. Coba Pak, makanya Bapak Ibu mau jauh Bu Bapak, kalau selama ini kok kita sulit ngaji, buka Quran kok bawaannya ngantuk. Tapi kalau lihat Facebook, TikTok, semangat mata kayaknya langsung gini. Nonton bola, langsung jam 2 malam dijabani. Tapi kalau sholat malam paling berat karena dosa. Ini yang paling berat Pak. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sebuah kitabnya tentang pengaruh dosa itu dan 60 atau 70 tentang dosa. Tapi yang paling adalah ketika hati sudah, karena Nabi SAW mengatakan, "Idza aznabal abd", jika seorang melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, hatinya akan dikasih titik hitam. Kalau titik hitam itu, ada sebagian ulama memberikan perumpamaan, dosa itu ibarat hati kita begini, semakin berbuat dosa gini, kameranya mana? Terus gini, sini. Sehingga kalau sudah begini Bapak Ibu, dia tidak bisa lagi menerima apapun kebaikan. Di antara dampak dosa, ilmu gak mau masuk, terhalang dari ilmu. Apa itu ilmu? Al-Quran dan Sunnah, qala Allah wa qala Rasul. Itu bahayanya Bu, jadi susah taubatnya. Lemah nih.
Dan Bapak Ibu juga kalau sudah lemah keinginan, hingga apa? Dosa itu tidak lagi dianggap dosa, hilang anggapan dosa itu jelek. Bahaya Bu, kalau sudah hilang anggapan dosa itu jelek, bangga dengan dosanya. Kalau sudah merasa bangga dengan dosanya, kata Nabi, itulah orang yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Kata Nabi, kullu ummati mu'afa, semua umatku diampuni, illal mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan bangga dengan dosanya. Ini bahaya Bu, kalau orang berbuat dosa, kemudian habis itu merasa menyesal, atau malu-malu menampakkan dosanya, dia sembunyi-sembunyi, itu kita katakan mungkin masih bisa kita harapkan taubatnya. Tapi kalau sudah terang-terangan bangga, diupdate, wah ini begini, kita katakan hilang sudah pertahanannya, rasa malunya udah nggak ada. Maka Nabi mengatakan, kalau kau tidak punya rasa malu, lakukan apa yang kau kehendaki. Kalau sudah nggak kena rasa malu, inilah yang membentengi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kata orang Indonesia, kalau urat malunya udah putus, apa aja bisa, telangnya nggak malu. Ibu, diantara bentuk Bu rasa malu yang ada sekarang, ibu-ibu ini Masya Allah Bu, ibu pakai jilbab. Dengan pakai jilbab Bu, ada rasa malu menampakkan orang itu masih baik, masih ada iman Bu. Tapi kalau sudah terang-terangan, malah bersolek, malah ini menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya terus lenggak-lenggok, kita katakan terus di mana rasa malu? Bisa jadi itu akibat hukuman yang Allah berikan kepada kita ketika sudah tidak menganggap, bukan lagi Bu merasa malu dengan dosa, enggak merasa sakit ketika berbuat dosa. Seharusnya Bu, dosa itu membuat kita gelisah, sakit Bu. Kata Nabi SAW, maka Ibu, sejatinya semua kebaikan itu adalah memang sudah diterima oleh hati. Itu fitrah namanya Bu. Semua kebaikan Bu, orang berbuat baik di mana saja Bu, di seluruh dunia ini tidak ada orang yang mengingkari kebaikan. Itu fitrah. Tapi kalau keburukan, enggak, Ibu maaf, orang yang paling bebas kehidupannya Bu, free sex katakanlah, itu juga kita katakan dia nggak mau anak perempuannya dizinai. Dia masih punya keinginan. Dia suka berzina, tapi mau nggak dia ibunya dizinai? Mau nggak dia saudarikan dengan dia? Nggak bakalan mau. Itu menunjukkan Bapak Ibu, dosa itu, ya itu yang menggelapkan. Makanya Nabi mengatakan al-itsm, apa itu dosa? Kata beliau, mahad fi sadri, apa yang membuat dadamu gelisah. Wa karita yattali alaihin nas, dan kau tidak suka orang lain tahu. Itu dosa. Tapi kalau dosa terus diulang-ulang Bapak Ibu, ini dampaknya Bapak Ibu, yang melemahkan hati. Jadi kalau kita susah berzikir Bapak Ibu, sholat nggak khusyuk, susah sholat malam, puasa jarang, ini karena dosa yang banyak sehingga melemahkan keinginan hati untuk berbuat kebaikan. Kemudian juga Bapak Ibu yang dibilangkan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya dampak ke hati juga Bapak Ibu, juga dampak ke badan ya. Ya, orang sakit-sakitan, makanya Nabi SAW, Allah Ta'ala katakan, ya istighfarlah kalian, Allah Ta'ala akan menambahkan kekuatan, yazidkum quwwatan ala quwwatikum. Ini menunjukkan bahwasanya dosa itu melemahkan badan. Ibnu Abbas juga mengatakan begitu. Kata inna lisayyi'ati, sesungguhnya perbuatan dosa itu menggelapkan wajah. Ya. Kemudian apalagi melemahkan hati, melemahkan badan, mendatangkan kemurkaan makhluk, macam-macam gitu. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu, tentu yang paling penting juga adalah dosa ini dampak kepada masyarakat, keluarga, anak. Ya, makanya Bapak Ibu, dulu para salafus saleh ketika punya anak lebih memperbanyak amal soleh. Ya, sebaliknya amal soleh berdampak kepada anak, dosa juga berdampak kepada anak. Ingat cerita Nabi Musa dan Khidir ketika membangun sebuah rumah di sebuah kampung, yang rumah itu adalah anak yatim. Ternyata apa hikmahnya dibangun rumah itu? Ada harta karun, harta anak yatim itu di tengah rumah itu. Ya, kenapa Allah Ta'ala perintahkan Musa dan Khidir bangunnya? Karena khawatir orang-orang kampung, karena dia anak yatim, akan mengambil harta itu. Allah lindungi anak ini karena kata Allah dalam surah Al-Kahfi, dulu orang tuanya soleh, kana abuhuma soleha. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana dosa berdampak kepada anak, sebaliknya amal soleh juga berdampak positif kepada anak. Buktinya
Bahkan Ibnu Katsir mengatakan anak ini bapaknya, yang dimaksud bapak itu adalah bapak keturunan ketujuh, Pak. Bukan bapak yang langsung. Lalu bagaimana kalau bapak langsungnya? Dulu ada keturunan ketujuhnya, ada yang soleh. Allah jaga anak kita dari dulu, dari segala bahaya karena kesolehan. Maka Bapak Ibu, dosa pun juga begitu. Makanya dulu para salaf mengatakan, kalau mengingat anak-anakku, aku memperbanyak ibadahku. Makanya juga hati-hati kita ini yang sudah punya anak, jangan sering berbuat dosa. Makanya orang tua kita ya, kalau kita aneh-aneh, ingat udah punya anak lo ya. Kira-kira begitu ya. Enggak salah orang tua kita. Ada ibu-ibu udah tua masih joget-joget aja, udah tua ingat anaknya. Bisa jadi dosa kita, tapi dampaknya kepada anak kita. Bukan hanya anak, Bu, lingkungan. Makanya dulu ada orang yang meninggal, jenazah lewat Bapak Ibu. Kata Nabi, al-mustarih al-mustarahmin. Orang ini beristirahat atau kita yang beristirahat dari dia. Maksudnya apa ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau dia orang soleh, ibu-ibu majelis taklim kajian muslimah Baitur Rahim Galaksi, dan bapak-bapaknya meninggal, berarti dia beristirahat dari segala ujian dunia dan segala kepenakannya. Dunia ini Bapak, makanya Bu, kalau ada orang yang baik meninggal, bukan berarti kita bersyukur meninggal, enggak. Artinya kita berbahagia bahwa Allah, sisi positifnya Allah Ta'ala menutup pintu dosa bagi kita. Udah berarti kita ini dunia ini, kita yang masih hidup Pak, masih bisa berbuat dosa atau tidak Pak? Allah sayang sama dia. Kenapa? Berarti pintu dosanya udah tertutup. Walaupun pintu kebaikannya juga tertutup. Tapi kalau dia ahli maksiat kata Nabi, maka kita beristirahat dari dia. Manusia. Siapa lagi? Negeri juga beristirahat dari dia. Siapa lagi? Pohon-pohon dan hewan-hewan beristirahat dari dosa-dosa. Ini kata Pak, ini menunjukkan bahwa dampak dosa bukan hanya kepada manusia pelakunya, tapi negeri, tapi juga orang-orang yang hidup di tengah negeri itu, dan juga pada pohon-pohon dan hewan-hewannya juga begitu. Maka disebutkan dalam sebuah athar ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjadi khalifah, ada orang-orang kampung datang ke kota. Dia bilang, siapa yang kau angkat jadi khalifah? Kenapa kau tanya? Pasti orang soleh. Loh kenapa? Semenjak beberapa tahun belakang ini katanya kambing-kambing kami tidak pernah lagi diterkam oleh serigala. Subhanallah. Lihat. Maka Bapak Ibu, Masya Allah, dosa ini luar biasa dampaknya. Ya, dampak ke negeri, dampak ke jadi makanya Bapak, itulah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Nabi mempermakan seperti satu perahu. Kalau ada yang bocorin perahu, apa kita terus diam aja? Demikianlah perumpamaan orang yang berbuat dosa di tengah-tengah keluarga kita. Makanya Bapak, mohon maaf nih Pak, Nabi mengatakan ada 3 orang yang enggak mau Allah enggak mau lihat. Ya, siapa itu? Peminum khamar. Siapa lagi? Orang yang durhaka sama orang tuanya. Siapa lagi? Laki-laki yang enggak cemburu terhadap keluarganya ketika ada dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ini hati-hati Pak. Kenapa Pak? Kalau ada dosa, makanya Pak, kalau ada keluarga yang nggak benar, bisa jadi karena suaminya yang nggak benar, karena dia pemimpin. Mungkin dia banyak maksiat, sehingga anaknya susah diajak ngaji, istrinya susah sholat. Bisa jadi karena dosa suaminya sebagai pemimpin. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, sebetulnya kalau mau membahas ini panjang, namun Allah Ta'ala alam, tiba-tiba suara saya kok hilang. Ini pasti karena dosa Bu ya. Saya harus ngomong apa, kok suara jadi serak begini, sakit tenggorokan. Barakallah. Jazakallah. Baik, kita jawab pertanyaannya Bapak Ibu, gak apa-apa ya. Harusnya sampai jam 12 kan Bu ya? Enggak, sampai jam berapa Bu? Sampai jam 11 lah. Tinggal 4 menit lagi ini. Boleh ya, kita jawab pertanyaannya Bu ya. Masya Allah, bagus-bagus pertanyaannya. Saya baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dinyalakan lampunya nggak Bu? Saya dulu. Bagaimana puasa Daud
jika digabung puasa sunnah. Jangan ini. Bisa kalau hari ini, Bang. Contohnya puasa Ayyamul Bid, Ibu, Bapak. Puasa Nabi Daud itu puasa terbaik. Nabi SAW mengatakan tidak ada lagi puasa yang lebih dari itu. Maka kalau sudah puasa Nabi Daud, nggak ada lagi puasa-puasa yang lain. Namun sebagian ulama mengatakan kalau bertepatan dengan hari yang ada kekhususan seperti hari Arafah, hari Asyura, boleh dia berpuasa di situ. Namun Bapak Ibu, kalau sudah puasa Nabi Daud, saya lupa hadisnya, tapi Nabi mengatakan maknanya bahwa Nabi Daud itulah puasa terbaik, puasa sunnah terbaik yang paling tinggi derajatnya puasa Nabi Daud. Maka yang lain udah lewat. Ya. Jadi kalau sudah puasa Nabi Daud udah terusin aja. Jadi nggak usah digabung-gabung dengan yang lain, karena idealah tahapan tertinggi amal puasa kita selain puasa tentu bukan Ramadan ya. Jadi kalau ketemu Ayyamul Bid nggak usah direken, Bu. Ini di sini kalau ketemu Ayyamul Bid di mana Ustaz Senin Selasa, nggak usah direken. Kenapa? Puasa Nabi Daud adalah puasa yang paling tinggi derajatnya. Ustaz izin bertanya, jika saya mendaftarkan 2 anak gadis saya untuk haji karena daftar tunggunya yang lama, sedangkan saya dan suami sudah mendaftar duluan, apa boleh Ustaz? Nah, ini mungkin maksudnya terhadap mahram. Ibu, ada khilaf ulama untuk haji yang wajib. Wallahu ta'ala alam, saya lebih memilih boleh tanpa mahram. Nah, ini pendapat jumhur dan juga pendapat mazhab Syafi'i. Dan saya setuju, saya lebih memilih pendapat ini. Kalau untuk haji, wallahu ta'ala alam, namun sebagai ulama juga tidak boleh sama sekali. Ya, ini. Namun untuk ibadah haji yang wajib loh ya, artinya ibadah haji pertama berarti. Kalau seorang perempuan tidak berangkat dengan mahramnya dan dia sudah berusaha. Dan ternyata apalagi dengan adanya daftar tunggu seperti kita ini sulit untuk bersama. Mungkin Ustaz, istri saya duluan, saya belum punya uang, gimana dong? Maka Allah Ta'ala alam boleh. Ya, tapi dengan syarat dia berkumpul dengan rombongan yang terpercaya. Ya, dia bergabung bersafar dengan wanita-wanita yang memiliki iman atau agama yang baik. Allah Ta'ala boleh ya. Tapi selain itu, nah ini ibadah haji yang kelima, keenam ya jangan dong. Apalagi umrah, ya umrah sunnah. Kalau umrah wajib malah nggak apa-apa juga. Umrah itu wallahu alam. Pendapat yang paling kami pilih adalah pendapat mazhab Malik, mazhab Imam Ahmad Hambali dan mazhab Syafi'i mengatakan umrah wajib sekali seumur hidup. Nah ini boleh. Jadi kalau pertanyaannya ini anak ibu yang perempuan ini adalah haji yang pertama, wallahu ta'ala a'lam, boleh. Yang penting dia masuk kelompok bimbingan haji yang di sana mungkin ada ustazahnya, ya ada kelompok wanita-wanita yang masya Allah yang terkenal kebaikannya, maka boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Namun jangan bermudah-mudah ya. Jangan bermudah-mudah berangkat tanpa mahram. Kami sering dapati Bapak Ibu, ada ibu-ibu di antar ustadz pembimbingnya mencium hajar aswad. Dan ketika mencium hajar aswad Pak, itu pasti dipegang-pegang, diajak sini, malah dipeluk. Gimana coba? Mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Memeluk istri orang? Gimana coba? Dan itu ustadz lagi di depan Ka'bah lagi. Ini bukan cerita yang udah banyak saya dengar Pak. Ya. Akhirnya apa Bu? Saya pernah dengar cerita juga dari pimpinan rombongan. Ada suami istri Bu, tidak istri berangkat, suami berangkat. Beda. Pulang Bu masing-masing cerai dengan lalu menikah. Cinta lokasi selama haji katanya. Jadi pulang cerai masing-masing untuk bisa. Ini bahaya. Ya. Bahaya banget Bu. Jadi berangkat safar karena safar itu sebagian dari azab katanya. Maka lemah kita, apalagi ibu-ibu. Ya. Ayo mau nggak saya anterin, diiketin barangnya, belanja barang, akhirnya muncul dosa gitu. Apalagi kalau ustadznya masih muda, good looking, aduh ya. Jangan. Apalagi kebiasaan ibu-ibu suka curhat sama ustadz muda. Ya, masya Allah, saya
2-3 bulan lalu saya ditelepon seorang bapak-bapak nangis karena mendapati istrinya berselingkuh dengan guru ngaji anak-anaknya. Demi Allah ini terjadi. Ya, Masya Allah Pak, luar biasa. Ini karena kita terlalu bermudah-mudah dalam masalah berikhtilat, bermudah-mudah dalam bercampur baur, sehingga banyak perzinahan, banyak perselingkuhan. Karena kita terlalu seperti tadi rombongan berangkat, suaminya nggak berangkat, istrinya doang, nggak terjadilah macam-macam selama pokok. Tapi kalau ternyata ada ustadz yang soleh, misalnya ini haji ya, kemudian ada ibu-ibu juga yang Masya Allah bersama suaminya yang soleh, Masya Allah tidak ada berapa. Saya alhamdulillah kalau nggak salah 3 kali menikahkan orang, Masya Allah. Menikahi ya. Ini untuk istri saya nggak ada. Gara-gara ibu berangkat sama-sama gadis suami, bawa orang tuanya. Kok ngobrol, saya bilang Pak udah nikahin aja Pak ibu ini. Ustaz ini udah. Nah ini apa nikah syariat, jadi nikah nanti di Indonesia didaftarkan di ada berita acara 3 kali. Ini badan dosa, umroh bareng-bareng, tawaf bareng maksud saya. Nah ya gimana kok? Ya udah nikahin aja. Iya Ustaz ini. Ustaz, apakah boleh berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia? Ini ada khilaf ulama Bapak Ibu. Jadi gini, saya boleh sampaikan ada 3 keadaan. Pertama, ada orang yang sudah berniat haji, berniat berkurban, dan dia sudah punya uang. Ya, maka ini boleh dikurbankan dari uangnya. Ya. Dia udah meninggal, tapi qadarullah belum lebaran dia udah meninggal. Nah ini boleh karena dia sudah niatkan, tapi diambil dari hartanya. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah bernazar mau berkurban, tapi tidak sempat, nah makanya dinazarkan, ditunaikan nazarnya. Ini yang jadi khilaf ulama adalah orang yang sama sekali belum pernah ada keinginan berkurban, terus meninggal. Apakah dikurbankan atau tidak? Ini khilaf ulama. Ada khilaf ulama. Ya kalau yang tadi 2 sepakat ulama harus dikurbankan karena dia sudah meninggal dan diambil dari harta tadi itu ya. Tapi cuma meninggal, tapi dia sudah niat, mungkin Masya Allah dia sudah taruh uangnya di arisan kurban misalnya di keluarganya. Tiba-tiba meninggal, nah ini dikurbankan karena sudah ada niatnya. Nah yang sama sekali nggak punya niat, tiba-tiba dia meninggal, ada keluarganya yang ingin berbuat baik. Wallahu ta'ala alam Bapak Ibu. Ya, ada khilaf yang kuat. Saya sendiri cenderung memilih pendapat boleh. Wallahu a'lam. Tanpa bolehnya, ya walaupun ini pendapat yang Imam Ahmad kalau saya tidak salah ya, karena mengkiaskannya dengan sedekah. Kita boleh bersedekah atas nama orang lain. Ya, wallahu ta'ala alam. Tapi ini masalah ijtihadiyah ya, jadi kita harus berlapang dada dengan perbedaan pendapat seperti ini. Namun sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena tidak pernah Nabi SAW melakukannya. Namun ada sebagian ulama mengatakan ini mengkiaskan dengan sedekah. Bersedekah kepada orang yang sudah meninggal boleh. Nabi ada, ya Rasulullah boleh gak saya bersedekah atas nama orang? Kata Nabi sedekah, artinya sampai. Nah ini dikiaskan dengan sedekah. Ustadz, untuk tidak bolehnya berjualan di masjid, batasannya seperti apa? Ya tentu di dalam masjid adalah di mana kalau misalnya masjid itu adalah sudah tanah wakaf, maka seluruh tanah wakafnya tidak boleh. Ya, saya nggak tahu kalau masjid biasanya 1 halaman itu wakaf, maka itu juga tidak boleh karena sudah diniatkan pewakif sebagai masjid, maka halamannya pun juga dihukumi sebagai masjid. Maka tidak boleh. Kalau ini misalnya maka di halaman ini tidak boleh, maka harus di luarnya. Ya. Ini untuk kehati-hatian ya kawan. Ada larangan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi batasan masjidnya adalah batasan tanah yang diwakafkan. Ya. Semua tanah yang sudah diwakafkan itu dinilai dihukumi sebagai masjid. Maka tidak boleh berjual beli di situ. Kan tidak lama kan Bu ya, kita di masjid hanya sholat ya, nanti di rumah kita baru jual beli. Ustaz, pada waktu haji
Tawaf ibadah tidak boleh diwakilkan apabila ada wanita yang sedang datang bulan sehingga tidak dapat melaksanakan tawaf ibadah. Ada dua pendapat para ulama, Ibu. Ada yang mengatakan dia menutup ya darahnya dengan kain dan dia tawaf ifadah. Ya, mereka memang ada khilaf ulama apakah tawaf ini harus bersih suci. Ada khilaf ulama. Kalau sholat iya harus suci. Tapi kalau tawaf ibadah tidak ada dalil yang sharih yang secara Nabi hanya mengatakan sholat dan tawaf itu sama. Cuman di tawaf itu boleh ngobrol. Di sini para mengatakan kalau begitu hukum sholat dan hukum tawaf sama. Nah, namun ini dalil tidak begitu sharih menjelaskan tentang tidak bolehnya. Nah, maka saya pernah tanya seorang ulama di sana, kalau wanita ini takut ditinggal rombongannya, sementara kalau dia menunggu selesai sucinya, dia harus tertinggal rombongan dan mahramnya sementara tiket sudah dibeli, maka wallahu ta'ala alam kata beliau boleh. Namun begini Bu, tawaf ifadah itu waktunya tidak terbatas sepanjang masih belum haji tahun berikutnya. Ada bahkan mengatakan 10 tahun pun boleh menundanya. Ya. Nah, maka Allah Ta'ala alam, sebagian ulama membolehkan menahan haidnya dengan obat. Karena kalau dikhawatirkan ya dia akan tertinggal di rombongan dan dia akan madarat baginya kalau tinggal sendirian, maka Allah Ta'ala dia paling. Jadi yang menurut saya pakai obat dulu, berusaha menahannya dengan obat. Kalau sudah tidak mempan sama sekali sementara harus pulang dan tidak ada dana lagi untuk sewa hotel, maka Allah Ta'ala alam ditutup, dia menutup darahnya dan kemudian meyakini tidak tercecer, lalu dia tawaf ifadah. Kalaupun dia juga ragu-ragu, maka dia boleh menunda sampai beberapa bulan, mungkin pada saat umrah lagi dia melakukan tawaf ifadah. Allah Ta'ala alam bissawab. Oh, ini berat pertanyaannya. Ustaz, saya ada janji untuk membayar kewajiban sekolah anak. Qadarullah ada saudara yang sedang membutuhkan. Siapa yang Anda dahulukan? Oh, ya. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Saya belum bisa jawab ya. Dua-duanya penting ya. SPP kewajiban. Ya, kalau kita tidak bayarkan ada madarat kepada guru. Guru mungkin ya, karena saya punya pesantren gitu. Kalau SPP nggak dibayar, kadang-kadang guru nanti dulu ya akhi, kenapa SPP belum dibayar nih? Kadang-kadang kesian guru-guru sampai minjem gara-gara SPP nggak dibayar. Madaratnya juga. Nah, kalau saudara ini saya nggak tahu kalau kebutuhannya mendesak. Ya, kalau masih bisa dikompromikan, mungkin ya. Makanya yang mana yang paling madarat itu yang paling penting. Ya, kalau minta izin sama sekolah, Bu, Pak, mohon izin, kami mungkin bulan ini nanti kami repal, maka kalau sekolahnya membolehkan maka tidak mengapa itu. Dua-duanya madarat, ya. Karena saya punya sekolah, kadang-kadang kalau SPP nggak dibayar, guru kami ada 10 guru. Kalau SPP nggak dibayar, ya kesian guru-guru dia juga punya anak, sampai minjam kiri kanan. Sampai SPP dibayarkan. Saya sampai harus japri beberapa wali santri itu. Bu, Pak, kalau sudah ada mohon dikirimkan ya. Mudarat juga ya. Jadi lihat mana yang paling mudarat kalau bisa dikompromikan. Alhamdulillah habis. Dahulu Nabi SAW berkorban untuk keluarganya dan untuk seluruh kaum muslimin. Bagaimana penjelasan mengenai hal tersebut? Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya Ibu, kurban ini adalah sebuah sunnah yang sangat dianjurkan, namun Bapak Ibu tidak memberatkan kita. Tidak sebagaimana kebiasaan kita di Indonesia, ya kurban itu digilir atas nama tahun ini atas nama ayahnya, tahun ini atas nama istrinya, tahun ini atas nama anak pertama, anak kedua, terus begitu digilir. Sementara menurut sunnahnya Ibu, Nabi SAW berkurban kepala keluarga dan dia meniatkan pahalanya untuk seluruh keluarga yang ditanggung di dalam rumahnya. Itu sudah mencukupi. Ya, jadi ya kata Nabi SAW, ya Allah, inilah sembelihanku dan sembelihan keluargaku
wa alu Muhammad, dan kepada umatku yang tidak sanggup berkurban. Ini menunjukkan bahwasanya kurban ini bukan kewajiban yang memberatkan. Kadang-kadang ada orang ngutang untuk bisa kurban. Ini kadang bagi orang yang tidak mampu, ya kita katakan Nabi sudah mewakili kurban. Nah, bagi juga keluarga kita, kalau berat semuanya ya sudah, satu kepala keluarga mencukupi pahalanya untuk semua keluarga yang ditanggung oleh bapak itu. Jadi kalau bapak aja, saya tiap tahun alhamdulillah Allah Ta'ala beri kemudahan saya berkurban tiap tahun, dan selalu saya menyembelih sendiri, dan saya niatkan ini untuk keluarga saya. Makna keluarga di sini adalah keluarga yang sedang ada di rumah, yang sedang saya tanggung kebutuhan mereka. Ya, bukan anak yang sudah gajian di mana, sudah punya semua keluargaku yang sudah gajian, saya enggak. Keluarga yang sudah kita tanggung. Baik, ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua, dan semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk mengamalkan, beramal soleh di waktu-waktu terbaik ini. Allah Ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.